Mbok menawa saiki wis tekan jamane ngalah yen wis bisa menangake, ngalah yen wis bisa kuwaga ngendheh juret ing madyaning pabaratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam karayan untuk kita semuanya. Pemirsa yang baik hati, yang budiman, dimanapun berada. Sobat Singepot, berjumpa dengan saya, Sumaryono. Kali ini kita akan ngobrol, ngupas tuntas tentang potensi prestasi yang perlu dikembangkan dan diukir terutama di sekolah. Ini untuk siswa ataupun siswi. Juga untuk para sobat-sobat yang punya potensi yang tentu bisa digali yang lebih up lagi. Baik para pemirsa yang budiman, sobat Singepot yang baik hati, kali ini tema yang akan kita bicarakan adalah gali potensi, asah bakat dan kemampuan diri untuk bisa mengukir prestasi. Sobat Singepot, jangan ragu untuk menggali potensi yang ada dalam dirimu, karena di sanalah kekuatan sejati berada. Baik, saat ini telah hadir di ruangan podcast ini ada Mbak Lucia Rahajeng Anastiti yang beberapa event lomba itu alhamdulillah telah mempersembahkan prestasi yang luar biasa. Ini akan saya kulik sebenarnya dari kecilnya seperti apa. Barangkali ketika lahir sudah mengalungkan medali ini, berkalung medali. Jadi orang tuanya sudah sebelum lahir itu sudah membawa medali ke dalamnya, kemudian dikalungkan. Maksudnya apa ini? Baik, ini ada Mbak Lucia Rahajeng Anastiti. Silahkan nanti diperkenalkan mungkin tempat tinggalnya di mana, nomor HP-nya berapa, wilayahnya. Enggak. Gitu ya Mbak Ajeng, nanti akan kita ngobrol tentang potensi yang ada dalam diri Mbak Ajeng ini sehingga alhamdulillah dalam beberapa event lomba itu membawa kejuaraan dalam bidang budaya. Betul. Ya. Perkenalan dulu. Halo Sobat Singepot, perkenalkan nama saya Lucia Rahajeng Anastiti, biasa dipanggil dengan Ajeng. Sekarang saya sedang duduk di bangku kelas 12 di SMA Negeri 1 Seyegan. Oh ya Mbak Ajeng, beberapa kali podcast itu kan Mbak Ajeng karena siswa SMA Seyegan kan, tentu sudah tahu bahwa kita punya tagline. Betul. Nah, kita sebelum ngobrol lebih lanjut, kita tagline dulu ya pemirsa ya. Jadi nanti tagline-nya adalah Temukan perspektif baru bersama Singepot. Baik sobat podcast, Singepot. Tadi sudah perkenalan ya dengan Mbak Lucia Rahajeng Anastiti ini. Mbak Ajeng, sebenarnya Mbak Ajeng itu dulu ini masa kecilnya seperti apa? Bisa diceritakan? Apakah lahir itu sudah kemudian misalkan diikutkan kontes bayi sehat? Itu kan termasuk dalam rangka ini meningkatkan potensi prestasi itu dari kecilnya, brandingnya orang tua, bahkan dalam prenatalnya dalam diri seorang ibu nih, calon ibu yang akan melahirkan anak itu sudah di dalamnya sudah terkandung doa-doa. Mudah-mudahan besok anakku yang bernama Lucia Rahajeng Anastiti ini besok ke depannya ataupun selanjutnya ketika lahir selalu beruntung dan beruntung. Nah, ini doa-doanya terus mengalir. Ini penting sekali. Nah, maka Mbak Ajeng coba seingat Mbak Ajeng, coba bisa diceritakan mungkin kalau dari bayi nggak ingat ya? Dulu pernah diikut kontes apa? Wah, nggak ingat Pak. Atau pernah Ingatnya itu diceritain? umur 3-4 tahun. Diceritain sama ibu sama bapak? Dulu Mbak Ajeng? Dulu itu tuh saya kan orang tua saya tuh kerja, jadi saya sering dititipkan di taman kanak-kanak kayak PAUD gitu. Nah, biasanya saya diajarkan menyanyi, menari gitu. Nah, tetapi kalau di rumah pada umur 3-4 tahun itu saya diajarkan bapak itu tembang dolanan anak, tembang Jawa.
yang berisi kayak seperti gundul-gundul Oh pacul, iya. coblak-coblak suweng, dan lain sebagainya. Permainan-permainan pun juga diberikan, diasah juga oleh Bapak. Selain itu, saya juga sering diikutkan menari dan Mhm, dilatih oleh guru pembimbing saya pada waktu TK. Dan mhm, itu pada saat menari itu saya sering mengikuti berbagai macam lomba, maupun di kabupaten maupun di provinsi. Selanjutnya mhm. juga TK itu? saya TK itu sudah diikutkan provinsi? sudah. Oh, keren. Terus juga drum band, saya juga ikut drum band. Kebetulan Wah. saya pada saat di drum band itu saya memegang melodi. Jadi kayak melodi yang seperti ini. Tahu kan Bapak? Ya, yang ting 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 Ah, ting ya ting itu. ting. Ya, namanya apa yo? Melodi. Nggak tahu Pak, pokoknya Oh, itu melodi. Nah, saya tahu tapi nanti ya. oke. Terus pas drum band itu juga saya sering ikut lomba-lomba, berbagai macam lomba di drum band. Nah, pada saat itu tuh saya mendapatkan juara 1 tingkat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Oh, pada saat saya keren. TK. Dan itu benar-benar pengalaman pertama saya pada saat masih kecil sekali. Wah, keren ini. Jadi gini pemirsa, Sobat Singepot. Orang yang berhasil dalam perlombaan, dalam kompetisi, ketika besar di SMA seperti ini misalkan, ini memang tidak jauh dari brandingnya sejak kecil. Baik dari orang tua, lingkungan, maupun dirinya sendiri. Lah ini Mbak Ajeng, itu pengennya orang tua atau pengen kamu sendiri nih? Ketika saat ikut lomba-lomba itu kan kadang-kadang ada yang ini diikutkan lomba nih anak-anak itu, tapi anaknya kelot-kelot kayak iwak apa kayak daging alot. Oh, Nah, ini Mbak Ajeng gimana? Kalau ada kompetisi dulunya kecil itu, Mbak Ajeng, adik, kamu tak ikutkan lomba ya? Ah, nggak mau Bu. Atau kamu langsung misalkan, oh siap. Atau seperti apa prosesnya ini? kebetulan tuh pada waktu kecil Hmm. saya tuh kan suka banget kayak tentang budaya-budaya. Saya suka menari, terus suka menyanyi juga. Terus akhirnya tersalurkan oleh bapak saya. Kebetulan bapak saya kan Hmm. seorang seniman Hmm, hmm, juga. hmm. Tetapi bapak itu jurusannya karawitan. Tetapi bapak Iya. juga multi talenta, Oh, bisa mengajarkan anak-anaknya syukurlah. di bidang apa saja di bidang Oh, seni keren, budaya. keren. Jadi, Terus, kalau ditantang lomba misalkan, "Dek, tak ikutkan lomba ya." oh saya siap. Oh, keren Apalagi loh. saya juga waktu kecil itu kebetulan ya agak centil gitu. Oh, nah Jadi ini. suka kalau di make up terus suka Mhm, mhm. busana-busana yang kostum-kostum yang wah gitu suka banget. Ini mesti anak terakhir nih. Iya betul. Nah, kalau anak terakhir biasanya bebas dari tekanan. Artinya semuanya all out untuk adik yang bungsu. Iya. Ya anak pertama atau anak yang misalkan anak 5 ya. Yang pertama, kedua dan ketiga itu prihatin. Yang terakhir dipol-pol ke, Iya. bebas. Tapi tidak semesti sebegitu ya Bapak, Ibu atau pemirsa semuanya. Nanti orang tua yang misalkan hari ini menyimak podcast ini untuk apa? Inspirasi. Jadi bagaimana kemudian nanti akan membranding anak-anaknya ini yang generasi yang akan dilahirkan, terutama untuk yang mau nikah. Nah ini. Dan juga untuk anak-anak yang kemungkinan masih di TK, SD, dan di SMA juga, bahkan kuliah, ini kisah inspiratif ini tidak kemudian ini ya, tidak kemudian seolah-olah sudah sampai di sini enggak. Kalian terlambat enggak ada terlambatnya. Karena masih bisa sebenarnya digali potensi yang ada dalam diri kalian ini atau kita ini. Tetapi mesti ada trik-triknya. Nah, yang pertama tadi minat, kemudian dukungan dari orang tua, dari keluarga, dan lain-lain biaya. Kira-kira perlu biaya nggak itu? Kalau lomba-lomba itu kan mesti seperti apa? Ceritakan. Kalau lomba-lomba itu betulnya saya Mhm. sering kayak dulu tuh pesan MUA. Karena kan Oh. pada waktu itu kan kita belum sekeluarga itu belum punya niat untuk make up sendiri, nyalon sendiri gitu. Tetapi setelah saya mengikuti berbagai macam lomba terus naik terus, Nah. akhirnya ujung-ujungnya ibu langsung membelikan seperangkat Oh. buat ini lomba. Nah, ini ini penting lagi ternyata. Ketika maju lomba, good looking itu diperlukan. Betul. Nah, gimana Mbak alasannya? Menurutmu ketika kamu maju dengan dipesankan MUA tadi ya, MUA ya, itu kan ketika lomba, tampil rasanya seperti apa kalau misalkan kamu tidak diapa-apain, tidak disewain, tidak dibiayai tentang itu.
ketika maju lomba seperti apa? Perasaan? Ya agak minder, soalnya kalau semisal lihat saing-saingannya pada kayak make upan, terus pakai kostum yang wow gitu, saya juga kalau semisal cuma biasa-biasa saja ya saya minder. Karena saya juga pengen lah kayak gitu, kayak teman-teman yang lain. Jerbasuki mawa beo. Jadi untuk mulia, untuk mulya, untuk sukses itu harus diperlukan dana. Jadi mau keluar Betul. biaya, termasuk untuk make up, piranti, properti dan sebagainya. Nah, ini baru TK tadi. SD sudah belum tadi SD ceritakan. SD belum. Coba ceritakan Oke. prestasinya SD. SD itu kelas 1 sampai 2 itu saya tetap menari-menari terus. Terus waktu kelas 2 mau ke kelas 3 itu saya dikenalkan tembang mocopat oleh bapak. Nah, di dalam tembang mocopat tersebut itu saya harus bisa membedakan antara selindro maupun pelok. Nah, lalu juga harus membedakan antara to, do, Pelafalan ya. to, do, do. Nah, itu. Itu agak kesusahan bagi saya waktu SD karena kan seorang anak kecil yang harus membedakan seperti itu tuh sebetulnya tuh agak susah. Apalagi anak besar juga masih banyak yang belum bisa sampai segede ini kadang-kadang ada ya. Iya betul. Terus. Itu tantangannya. Terus waktu kelas 4 itu sudah saya mengikuti berbagai macam lomba. Tapi sebelumnya pas kelas 3 itu saya mengikuti mocopat di Puro Pakualaman. Nah, setelahnya saya pas kelas 4 saya mengikuti lomba Gladi Kauro. Nah, Gladi Kauro itu apa? Gladi Kauro itu adalah seperti semacam lomba cerdas cermat bahasa Jawa. Nah, di dalam itu kan kita harus mengetahui sejarah, kayak sejarah kebudayaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut. Kawruh Boso, betul. Kayak itu juga ya. Oke. Terus juga waktu kelas 4 mau ke 5 itu saya juga diajarkan sesorah. Pidato bahasa Jawa. Iya, pidato bahasa Jawa. Di dalam pidato bahasa Jawa itu tuh ya saya agak kesusahan juga, Pak. Karena kan ini kita harus menghafalkan. Ya. Sedangkan anak kecil kalau untuk menghafalkan agak kesusahan. Jadi seperti gimana ya? Nanti potong ya, Pak. Oke. Tapi gini Mbak Ajeng, untuk menghafalkan, kalau anak kecil itu sebenarnya malah menurut saya nih, lebih oke loh, karena belum banyak masalah. Coba kalau udah segede ini, banyak masalah, banyak ini, sehingga stres kita itu sudah terbatas. Jadi seolah-olah CPU kita, RAM kita itu sudah terbatas. Betul. Jadi anak kecil sebenarnya kalau menghafalkan itu waktu yang tepat untuk dijejali dengan hafalan-hafalan. Ya, tapi kalau anak kecil, maaf ya Pak, saya sangka. Nah, kalau anak kecil seperti kalangan saya yang dulu-dulu, itu tuh kan kita belum patio paham banget bahasa Jawa. Belum begitu. Iya, apalagi kan pidato bahasa Jawa kan kebanyakan bahasa krama. Dan kita harus hafal, itu tuh seperti tantangan. Iya. Karena kan kita kesehariannya kadang kebanyakan anak-anak kecil sekarang bahasa Indonesia. Bahasa Jawa itu jarang untuk dipelajari oleh anak-anak kecil. Kebanyakan malah bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Jadi itu merupakan tantangan tersebut. Keren. Bisa mengambil tantangan. Di saat yang lain itu lengah, artinya dalam kesulitan seperti itu, kamu bisa menembusnya. Itu keren. Ngambil. Oke Mbak Ajeng. Jadi di SD diikutkan lomba sesorah atau pidato berbahasa Jawa. Menang nggak? Atau menangis? Menang. Oh menang, jelas menang. Keren. Itu. Pada waktu itu tuh juara 2 tingkat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tingkat provinsi, belum sudah tingkat provinsi lur. Oke. Jadi di SD sudah ikut lomba pidato bahasa Jawa yang harus menghafalkan konteks, apalagi bahasanya ya nggak bahasa yang bukan bahasa harian Mas, atau Mbak ya? Harus bahasa krama. Harus bahasa krama loh. Ditambah juga pada waktu itu ditambah oleh Bapak mocopat pocong. Nah, konten dalam pidato tambahi mocopat. Iya, betul. Itu pembelajaran yang keren. Artinya itu apa namanya bertingkat. Jadi ada pidatonya, kemudian ada mocopatnya. Keren itu, Bapak keren. Jadi itu Mbak Ajeng tadi sudah sampai itu. Kemudian ada lagi nggak prestasi? Sekarang pernah ikut Olimpiade Matematika atau apa? Kalau Olimpiade Sains Matematika itu belum di luar ini. Oh nanti. Agak kesusahan ini. Atau nanti di part berikutnya. Di part berikutnya. Ini khusus untuk budaya dulu. Ya, betul. Gimana Mbak Ajeng, kita lanjut yang di SD? Selanjutnya itu saya ikut lomba transliterasi aksara Jawa. Nah, pada waktu itu tuh saya kelas 4. Tapi di tingkat Kabupaten Bantul. Dan itu saya mendapatkan juara 1.
Wih. Kebetulan kan saya TK dan SD itu di Bantul kan, Pak. Heeh. Terus waktu SMP, SMA saya di Sleman. Oh, mutasi ki Iya. Sleman. Di Sleman kemudian, tambah musuhnya beda. Betul, beda banget antara Bantul sama Sleman. Tapi nggak usah kita cari perbedaannya. Tapi ini yang jelas, adaptasi dari Bantul ke Sleman ini memerlukan waktu yang sekian Iya. lama, sekian cukup waktu untuk membranding dirimu kembali supaya bisa hadir di tengah-tengah Sleman ya. Iya. Yang saya yakin nanti peserta lombanya juga akan beda. Kalau di Bantul seperti apa, di Sleman seperti apa. Tapi nanti di provinsi bertemu lagi Bertemu kembali dengan yang di akhirnya. Bantul. Nah, ini Sobat Singepot. Jadi kita kulik lagi ya. Tadi masih di SD. Itu pun Iya. belum selesai. Ada lagi nggak di kelas 5 atau kelas 6? Di kelas 5 itu yang tadi yang sesorah. Oke. Terus kelas 6 itu saya ikut puisi bahasa Indonesia. Puisi bahasa Indonesia. Sudah ikut lomba baca puisi bahasa Indonesia. Iya. Di tingkat apa itu? Kabupaten, Itu tuh di provinsi? tingkat Kabupaten Bantul. Oh, menang nggak? Menang juara 3. Wih, keren. Dari kecil sudah menang. Maka kalau orang minum itu haus terus. Haus akan prestasi. Apalagi kalau sudah ada angkanya. Nah, itu ngomong-ngomong dari yang TK sampai SD tadi ada angkanya nggak? Ada. Aku tahu. Dulu masa kecilmu ditabung. Karena bapak ibu itu kan apa ya? Tentu tidak kemudian nanti untukmu untuk beli apa Langsung saya boroskan habis. ini, Pak. Kalau saya jadi orang tuamu itu akan saya jadikan sebagai tabungan di saya. Oke, Mbak Ajeng. Jadi saya yakin ke orang tua nggak kemudian ketika kamu dapat hadiah lomba-lomba itu mesti disimpan ditabung untuk masa depanmu, untuk biayai kamu studi, untuk biayai kamu sekolah. Bukan seperti tanda kutip kalau di luar itu ada investasi bodong loh. Jadi ada anak-anak yang ketika dapat perlombaan, dapat hadiah, dapat uang pada saat lebaran itu disimpan oleh orang tua. Ketika mau dipakai anaknya, "Nih Dek, sudah habis sih. Untuk apa?" "Lah untuk biaya makan keluarga hidup kita." Ya syukurlah, tapi anaknya mestinya nggak apa-apa, nggak nuntut. Kamu nggak nuntut kan dari kecil? Diberi apa-apa, alhamdulillah bersyukur kayak gitu ya. Jadi itu yang membuat Mbak Ajeng itu bukan negative thinking, jadi positive thinking terus. Sehingga keberkahan akan mengalir. Coba kalau kamu dari kecil protes terus, sama orang tua protes terus, nggak akan didukung itu. Rewel kamu Dek, kamu nggak mau seperti ini lagi. Nah, untungnya kan tidak. Dari kecil sampai SD itu tadi sudah dapat sesuatu, hadiah. Lah ini yang membuat kamu akhirnya haus. Bukan semata haus akan hadiahnya, ya yakin itu. Tapi eksistensi, tantangannya semakin berbeda, semakin banyak. Jadi kalau sudah cukup di lomba misalkan kabupaten, mesti pengennya tingkat yang lebih tinggi lagi. Ini udah keren. Di SMP sekarang, karena di SD sudah tahu tadi, ada lagi. Ya? Sudah. Nah, di SMP-nya seperti apa? Ceritakan. Waktu SMP itu kan ada wabah COVID-19 ya. Iya. Pada saat itu saya kan kelas 6, mau naik ke SMP. Itu sudah ada wabah COVID-19. Iya, Terus pada waktu SMP sampai saya kelas 2 itu juga masih ada kan, Pak. Nah, pada saat itu tuh saya agak mempunyai keterbatasan untuk melestarikan nguri-nguri budaya Jawa. Eventnya juga terbatas ya? Nggih. Oh. Jadi saya cuma ikut mocopat sama guguritan aja pada waktu itu. Dan pada saat itu saya ngikut di Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, yaitu lomba mocopat dan guguritan. Kebetulan juga pada saat itu juara 1 lomba guguritan dan juara harapan 1 lomba mocopat. Wih, keren. Dapat prestasi juga itu. SMP kelas 1, 2, 3. Dan itu kayak pertama kalinya masuk ke Kabupaten Sleman. Ikut lomba di Kabupaten Sleman. Oh, yang tadi itu Bantul ya sebelumnya kan yang SD. sebelumnya Bantul-Bantul sama provinsi, sekarang yang di Sleman. SMP Sleman. Iya. Ya. Oke. Di SMA seperti apa? Di SMA, wah lebih melejit, Pak. Lebih tantangannya lebih langsung dor-dor. Tantangannya lebih keras lagi. Iya, betul. Seperti apa kerasnya? Kerasnya tuh kayak kebentur pintu. Wah, jadi ketika SD SMP itu dulu mungkin kamu masih ingat ini, ada lawanmu ketemu di SMA pernah? Ternyata ini temanku SD dulu, lawanku SD dulu. Iya, biasanya ketemu di provinsi. Loh, ini kan temanku lah gitu, biasanya kaget. Terus yaudah kita saling ngobrol. Saling bercerita, kemudian
tukar trik? Pakai nggak tukar trik kayak itu? Kalau Misalkan tukar trik rahasia ya? jarang-jarang. Oh, jadi gini, ketika akan ikut lomba itu kadang-kadang saling merahasiakan triknya. Gimana Mbak Ajeng kamu bisa menang dalam perlombaan ini? Triknya seperti apa? Rahasia dong. Nah, kalau mau ke tempatku, kalau mau paru-paru, kok negatif thinking terus? Enggak. Artinya sebenarnya ilmu itu ketika dibagi itu nggak akan rugi, Mbak. Ilmu ketika dibagi nggak akan rugi. Ilmu disimpan itu nggak akan berkembang malahan. Tetapi kalau semakin kita bagi, semakin kita share, itu tambah pinter loh. Jadi Mbak Ajeng PR-nya sebenarnya walaupun nanti ini belum sampai SMA tuntas ya. Iya, betul. Nanti ini tentu punya menurut saya itu punya panggilan nantinya coba berbagi. Nah, kan semakin siap. keren nantinya. Menurutku gitu. Jadi Mbak Ajeng di SMA tadi dapat apa saja lomba-lombanya tadi? Di SMA itu pada saat saya kelas 10, itu saya mengikuti lomba ini, baca puisi FLS 3N. Oh, iya. Tapi pada saat itu saya hanya mendapatkan juara harapan 1 cukup bagus di Kabupaten Sleman. Terus pada waktu kelas 2 itu saya sudah mulai mengikuti berbagai macam lomba. Dan itu pada saat itu kan saya pas kelas 10 itu saya off, nggak mengikuti yang dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Nah, saya mengikutinya pada saat kelas 2, yaitu kelas 11. Nah, pada saat itu saya mengikuti lomba, ada 4 macam kategori, yaitu yang pertama geguritan, terus panganto coro, lalu mocopat, dan moco cerita cekak. Dan itu saya mendapatkan kejuaraan. Di bidang apa saja? Di bidang yang pertama itu juara 1 moco cerita cekak, yang kedua juara 3 atau 2 geguritan, karena saya sering mengikuti lomba geguritan jadi agak lupa. Lalu yang ketiga itu saya juara harapan 1 kalau enggak 2 panganto coro. Terus yang mocopat itu kebetulan saya tidak dapat. Karena ada problem itu. Karena sekali waktu mengikuti beberapa lomba itu tentu kalau bisa menang semua itu alhamdulillah oke gitu loh. Tapi kalau ada yang kalah di bidang lain itu kayaknya juga gimana ya, bisa dimaklumi. Iya, betul. Karena satu event dalam 1 minggu itu kan mengikuti 4 lomba. Ini kalau nggak orang ajaib nggak bisa loh. 1 aja belum tentu nyentral apalagi 4. Artinya dia perlu menyisihkan waktu, kemudian mengatur manajemen dirinya itu lebih hebat lagi. Mengatur waktu juga. Belum kesehatannya. Pakai drop, pakai sakit. Iya, kebetulan juga waktu lomba kemarin kan saya sempat radang kan ya Pak, waktu mau copat. Jadi bikin saya ya udah down gitu. Jadi ya agak kurang performnya. Itu dalam bidang tadi kompetisi bahasa sastra Jawa ya. Kemudian yang Indonesia adakah di SMA? Kalau Indonesia itu saya ikut FLS 3N baca puisi lagi. Baca puisi. Dan itu saya mendapatkan juara 1 tingkat Kabupaten Sleman. Lanjut ke Kabupaten provinsi? Iya, lanjut. Pada saat di provinsi itu saya mendapatkan juara 2 FLS 3N baca puisi. Baca puisi. Oke, nanti bisa dicontohkan puisi Indonesia atau Jawa. Kamu bacanya seperti apa? Siap. Di akhir perform ya, pemirsa ya. Kita lihat seperti apa atau ekspresi dan juga pembacaannya itu. Nah, Mbak Ajeng, daya dukung seperti apa sih yang sebenarnya bisa mendukungmu seperti ini itu, misalkan di rumah seperti apa, di sekolah seperti apa, dan lingkungan seperti apa? Daya dukung seperti apa yang bisa membikinmu seperti ini? Nah, sebenarnya ada 3 dukungan. Yang pertama itu dari keluarga. Karena keluarga saya mendukung sekali untuk mengembangkan seni budaya ini. Catat ini pemirsa. Nah, dari keluarga mendukung, baik dari sisi waktunya harus nganter, harus jemput, harus nunggoni, kemudian dari biaya harus siap. Kemudian apa lagi? Yang kedua itu dari lingkungan. Dari lingkungan masyarakat sekitar dulu ya, seperti apa? Misalkan Mbak. Biasanya kayak sering gimana ya? Ikut aktif dalam pelatihan itu ya. Kadang juga sering bareng-bareng ngobrol-ngobrol, terus kita berlatih bareng, kayak semisal ada acara-acara di kampung, itu biasanya juga kita saling mengeksplor diri di dalam seni budaya tersebut. Misalkan 17-an, betul, itu suruh ngisi, Mbak Ajeng besok menari di 17-an ya, siap gitu ya. Tidak kemudian kelot-kelot koyo
daging alat. Jadi semuanya siap, Iya, berani mencoba. Nah, betul. itu lingkungan yang mendukung. Kalau di sekolah? Kalau di sekolah itu tuh semua Bapak Ibu guru karyawan sangat mendukung. Wih, Karena di sini kan juga SMA Negeri 1 Segan mempunyai ruang khusus untuk mengembangkan pribadi masing-masing dalam mempunyai talentanya. keberbakatannya, Betul. bakat minatnya, jadi bisa dipupuk, kemudian bisa dikembangkan ya. Iya, Termasuk memberikan izin, rekomendasi, Mbak Ajeng, ini beberapa hari kok nggak ikut pelajaran di mana ya? Nah, sering diberikan ditanya kayak gitu nggak? dispensasi juga gitu. Sering ditanya-tanya. Mungkin Bapak Ibu guru menanyakan, Mbak Ajeng di mana ya kok nggak hadir? Ini sudah 4 kali, 5 kali pertemuan pelajaran nggak hadir. Tapi begitu Mbak Ajeng punya prestasi, akhirnya alhamdulillah mantuk-mantuk. Gitu ya? Itu Betul, termasuk betul. salah satu daya dukung kan? Iya. Nah, Guru-guru kan juga di sini fasilitasi. memfasilitasi Oke. untuk siswa-siswa yang mempunyai bakat-bakat untuk mengembangkannya dan sering diikutkan lomba-lomba. Oke, Mbak Ajeng, ini satu lagi pertanyaan sebelum nanti yang lain-lain. Maksudnya nggak satu penutup loh, Oh masih iya. yang lain lagi. Nah ini, Mbak Ajeng, ketika ikut lomba di sekolah terutama, kan tidak usah menunggu disuruh-suruh sama Bapak Ibu guru kan? Nggih. Nah ini, para sobat Singapot, ketika ikut lomba, ketika ikut event, nggak perlu jaga doyak-oyak dari pihak sekolah. Tetapi tentu kita punya komitmen untuk, ayo aku bisa apa ya? Ini ada kesempatan, ceritakan. Kemudian biayanya nggak usah nunggu-nunggu dari sekolah misalkan. Aku biaya sendiri, keluarga biaya sendiri. Ceritakan Mbak pengalaman ini. Artinya nggak perlu nunggu-nunggu dari sekolah kah? Mbak Ajeng kamu ikut lomba ini ya. Terus Pak biayanya gimana? Kalau nggak ada biaya, aku nggak ikut aja Pak. Apakah seperti itu? Yuk, Enggak. gimana? Kebetulan kan juga saya suka banget dengan seni budaya. Jadi setiap ada lomba ini, lomba itu, terus terkait dengan bakat yang saya miliki, saya mesti akan langsung ikut lomba tersebut. Saya nggak memikirkan bagaimana ini kayak gini gitu. Tidak perlu menunggu dari pihak sekolah, ngopiak-opiak Ya, gitu ya. Ada kesempatan, saut. ya, Nah, langsung oke. aja. Kalau saya bisa, ya udah saya maju Yang gitu. penting kolaborasi, yang penting kemudian komunikasi dari pihak sekolah kan. Betul. Jadi izin misalkan ke kepala kelas atau ke siapa, ke ibu kepala sekolah misalkan atau bapak kepala sekolah kayak gitu ya, misalkan kayak gitu. Mbak tadi kan di dinas kebudayaan yang sering diikuti ya lomba-lombanya. Adakah dinas-dinas yang lain misalkan dinas yang balai bahasa ataukah mungkin yang lain? Coba Ada. ceritakan. Kebetulan yang FLS 3N itu kan dari Dikpora DIY, lalu saya juga pernah mengikuti lomba di Balai Bahasa Yogyakarta? itu, betul. Dan pada saat itu saya mengikuti lomba musikalisasi puisi. Jadi apa Mbak? Yang menyanyi. Oh, yang Jadi musikalisasi puisi itu kan kayak puisi tapi ada lagu, lantunan lagu. Puisi yang dinyanyikan. Betul. Nah. Terus nanti kita kayak ada alat-alat musik, Iya. entah itu gamelan maupun alat-alat musik yang akustik dan lain-lain, untuk memberikan kayak instrumen-instrumen. Oke, juara ya? Juara. Juara 2. Kemudian maju ke nasional. Iya, Syukurlah. betul. Walaupun di nasional belum beruntung. Betul. Tapi paling tidak sudah memupuk diri, mengembangkan potensi itu sudah hebat sekali. Oke, Mbak Ajeng. Tadi dari Puspesnas, artinya ada FLS 3N, kemudian juga ada musikalisasi puisi. Ada lagi dari mana? Misalkan dinas yang lain? Ada. Apa, Mbak? Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa? Lomba apa? Kebetulan kalau lomba-lomba itu saya kan lomba bahasa sastra. Jadi sering mendapatkan kejuaraan seperti juara 2 gitu. Yang Juara 2 puisi, Guguritan itu. Guguritan, mau cepat, kemudian cerkak. Yang lainnya apa? Terus yang lainnya itu kebetulan pada tahun ini 2025. pada bulan Juli. Iya, 2025. Juli 2025 saya mendapatkan apresiasi prestasi seni dan budaya anak dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Keren. Oke, medalinya keren loh tentunya. Karena kan DIY. Dan juga apa namanya, hadiahnya juga keren. Tapi itu enggak usah. Iya. Nanti enggak minta
traktiran nih teman-teman ini. Gimana Mbak, dari gubernur tadi dapat penghargaan, bersaing, ada kompetitornya nggak itu? Apa Banyak. tiba-tiba kamu dipanggil kayak gitu aja apa daftar? Itu kalau apresiasi prestasi seni dan budaya anak itu Mhm. kita dicalonkan, Misalkan diusulkan diusulkan. dari kabupaten dulu, Iya, seleksi ya? boleh dari Kapanewon, boleh dari kabupaten. Diseleksi. Dan itu seleksinya pertamanya seleksi berkas dulu. Seleksi berkas Iya, dulu. dan itu banyak sekali Mhm. kompetitornya. Jadi ada 50-an atau 100-an Oh, lebih, 50 keren. sampai 100 orang. Salah satu data untuk menguatkan itu adalah apa, Mbak? Misalkan dalam tentatif waktu berapa tahun, rentang berapa tahun, itu harus punya prestasi terus, atau komitmen dalam bidang yang didaftarkan. Misalkan kemarin dari Mbak, pelaku seni apa dari apa? Kalau Apresiasinya? apresiasinya dari gubernur itu Mhm. anak-anak. Untuk Jadi anak-anak. saya dalam bidang geguritan. Oh, khusus untuk anak-anak. Iya, Jadi punya betul. prestasi di bidang keguritan. Iya. Semenjak terhitung berapa tahun kisarannya. Nanti pemirsa siapa tahu ada yang terinspirasi dan aku pengen kayak Mbak Ajeng. Jadi aku nanti berkomitmen segitu tahun minimal aku harus punya segini prestasi. Nah, berapa tahun Itu minimal? tuh kurang lebih 5 tahun. 5 tahun Jadi harus bisa punya dari tahun prestasi. 2020. Oh, 5 tahun harus punya prestasi. Atau misalkan kalau menjadi pelaku seni, harus komitmen di bidang itu dan tidak terputus. Dibuktikan dengan dokumen, apalagi Lalu sertifikat juga. sertifikat, oke, Terus foto-foto, foto-foto pengalaman, link video link gitu. video yang kemungkinan diupload dan sebagainya itu juga Betul, disertakan ya. iya. Oke. Semuanya diserahkan untuk seleksi berkasnya. Oke, keren sekali. Kemudian yang terakhir, sebelum apa Tapi ini yang namanya? seleksi berkas belum selesai, Pak. Oh, belum selesai. Masih ada lagi. Apa? Itu setelahnya itu ada seleksi wawancara. Jadi kan seleksi berkas diambil 50 orang, lalu diseleksi wawancara 50 orang tersebut. Setelah seleksi wawancara itu diambil 20 orang. 20 orang untuk seleksi bakat. Nah, seleksi bakat itu ada 20 orang dan kita diambil 10 orang penerima anak itu. Diambil 10 orang penerima apresiasi anak. Betul. Oke. Ada lagi yang paling baru di 2025? Ada. Apa, Mbak? Baru-baru ini bulan Desember tahun 2025. Saya mendapatkan anugerah kebudayaan Kabupaten Sleman dari Bupati Sleman di Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Keren. Tentunya juga tidak mudah masuk di bidang itu atau di kejuaraan ini kan? Ya, kebetulan Kompetitornya banyak. saya itu Gimana? pada waktu itu mendapatkan kategori sebagai pelestari dan pelaku seni Pelaku seni kebudayaan. di bidang sastra Jawa. Bidang sastra Jawa. Sebetulnya saya juga agak kaget, Pak. Karena kan gimana ya, itu kalau mendapatkan pelestari dan pelaku seni harus benar-benar yang udah mumpuni. Iya. Kayak udah maestro gitu. Nah, sedangkan saya tuh seperti ibaratnya masih junior. Dan bapak-bapak yang menerima, ibu-ibu yang menerima itu sudah senior ibaratnya. Tapi kok bisa masuk di situ ya, gitu ya? Makanya saya agak kaget, tapi juga saya bangga kepada diri saya sendiri. Kalau saya mengakui, Mbak, karena dari cerita Mbak Ajeng tadi yang dari SD, kemudian SMP sampai SMA punya prestasi terus itu tadi, artinya itu ada komitmen keras dari Mbak Ajeng untuk mencapai prestasi itu. Jadi masuk di kans itu. Jadi masuk di catatan. Sehingga ini berkomitmen dalam bidang pelaku seni, sastra. Gitu ya, Mbak ya. Keren. Hadiahnya belasan juta. Keren. Nanti masih ditunggu lagi event berikutnya di 2026 ya. Betul. Oke. Besok tunggu saya. 2026. Tapi 2026 kalau sudah lulus tetap menyertakan saya alumni SMA kan gitu ya. Siap. Oke. Mbak Ajeng, masih banyak yang akan kita obrolkan, tetapi kita tagline dulu. Oke, siap. Untuk refresh ya. Ayo tagline-nya gimana? Temukan perspektif baru bersama Singepon. Oke, Mbak Ajeng, tadi kan Mbak Ajeng cerita ini tentang yang manis-manis. Menang dan menang. Tapi menangisnya sedikit. Yang diceritakan loh. Tapi apakah benar? Adakah beberapa event itu tidak menang lomba, kegagalan demi kegagalan ada, atau tiba-tiba begitu ikut lomba itu menang terus, Mbak? Sebetulnya tuh ada ini kegagalan juga. Banyak apa tidak itu?
Beberapa aja. Beberapa aja. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk apa namanya, fight-nya tidak surut gitu ya? Artinya walaupun gagal tetap melaju terus, tetap semangat Betul, terus. langsung bangkit. Karena Mhm. kan gimana ya, kayak kegagalan itu bisa saya jadikan untuk pengalaman saya gitu. Jadi dengan saya tahu kegagalan saya di sini, akan saya tingkatkan lebih lanjut bagaimana untuk mengatasi kegagalan tersebut. Oke, Sobat Singepot. Kalau misalkan Mbak Ajeng ini kalah di event lomba baca puisi, baca keguritan, ataupun mau copat, tentu sebagai kompetitor, ini Mbak Ajeng pada saat lomba itu niteni. Ya, jadi niteni. 3N. Nonton, niteni, ngowahi. Nggih. Nah, Mbak Ajeng ini tentu nonton dulu, oh yang juara-juara kemarin, juara 1 itu seperti ini. Nonton, niteni, yang menang tuh kayak gini. Kemarin aku kayak gini, yang belum tuh di sininya. Kemudian ngowahi. Mbak Ajeng Betul. tentu merubah. Performku kemarin seperti ini, event berikutnya sudah akan beda lagi. Itu sendiri atau dibimbing atau bagaimana? Atau memang melihat fenomena-fenomena, pemenang-pemenang itu? Coba Mbak ceritakan. Kalau saya itu kadang setelah saya maju lomba dan saya tahu kejuaraan hasilnya, itu Mhm, kadang saya juga introspeksi diri, mhm di mhm, mana letak kekurangan mhm. yang membuat saya mendapatkan juara ini tuh apa gitu loh. Yang gagal Terus itu di mana? Yang heeh, perlu diperbaiki di mana? betul. Terus habis itu kan setelah itu saya obrolkan dengan bapak Mhm, maupun pembimbing. mhm mhm. Ya udah akhirnya ya udah setelah itu saya apa sih Pak namanya? Gini, merefleksi kembali dan Iya, kemudian mengambil tindak lanjut. Tidak betul. kemudian ter apa, mmm, apa, apa Mbak namanya? Tolong nanti berlebit, sorry. Saya juga Oke, lupa-lupa ingat. Mbak Ajeng, itu bukan kemudian yang gagal-gagal tadi membuat dia itu terpuruk, kan gitu ya? Betul, Walaupun Pak. memang harus disadari, kita punya perasaan yang saat itu kita terpuruk, kita nikmati dulu, kan itu ya? Nggak kemudian langsung membalik, Iya, tangan, kemudian langsung ya kita nikmati dulu gagal itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka introspeksi, kan mestinya betul. kayak gitu kan? Iya, Jadi nggak apa-apa, aku gagal, diyem-yemi dulu. iya. Karena kan di balik kemenangan pasti ada kegagalannya gitu. Itu adalah kesuksesan yang tertunda. Oke. Jadi Singapura semua, rahasia dalam kesuksesan itu terletak pada, keberanian. Kalau tadi saya mengkonklusi dari Mbak Ajeng ini, dia berani mencoba, mencoba, dan mencoba. Kemudian ketika gagal, tidak takut untuk mencoba kembali. Dia terpuruk ketika kalah, bukan kemudian mupus, bukan kemudian berhenti pada satu titik itu, tapi bangkit lagi. Tentunya dengan pendampingan. Jadi ada orang tua, ada guru pendamping, kemudian ada masyarakat sekitar yang mensupport itu ya, saudara-saudara, sedulur, lingkungan, bukan kemudian mencemooh, "Jeng, Mbak Jeng kamu kalah ya? Ah gitu aja kalah, gitu aja kok." Padahal sudah berdarah-darah ya. Iya, Jadi menyisihkan waktunya, memanajemen dirinya, bagaimana supaya sini juga jalan, sini juga jalan, kegiatan sekolah jalan, kegiatan di masyarakat jalan, di keluarga juga iya. oke. Harus benar-benar memanajemen waktu. Belum kalau pacaran. Nah, jangan dulu ya, Dik. Iya. Nah, oke. Tapi itu sesi berikutnya kalau masalah itu. Saya yakin Mbak Ajeng belum belum yang kayak gitulah. Pacaran boleh, tapi yang positif. Kalau mendukung kegiatan, mendukung langkah Mbak Ajeng, jalan terus, lanjut. Tapi dikit-dikit kalau misalkan Mbak Ajeng itu di-cut, nggak boleh ikut Kayak ini, nggak boleh ikut itu, diposesifin nggak gitu. boleh ya posesif ya tentu itu tidak mendukung. Itu bagi sobat Singepot yang remaja teman-teman Mbak Ajeng tentunya banyak yang mengalami permasalahan seperti itu. Ketika mendukung, lanjut jalan terus. Ketika tidak mendukung, evaluasi diri. Iya, Oke Mbak Ajeng. Jadi tadi berjuang, berjuang, dan berjuang. Jangan takut untuk mencoba. Tadi dari awal sudah Mbak Jeng ceritakan. Kemudian jangan ragu untuk gagal. Jangan takut untuk gagal. Karena di setiap kegagalan itu ada pelajaran berharga bahwa itu adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Setuju? setuju banget. Nah, di 2025. Mari nanti di 2026 karena sebentar lagi kan 2026 Iya, nih. betul. Hah, Cepet banget. Mbak Ajeng apa langkah-langkah ke depan? Nanti habis ini kita kulik kembali dan teman-teman Mbak Ajeng. Karena Mbak Ajeng ini hanya salah satu dari
sekian ratus siswa SMA Seigan loh yang prestasi loh, nggak hanya Mbak Ajeng. Ini sesi hari ini saya hadirkan 1, kalau hadirkan semua ratusan, nggak muat Mbak Ajeng ya. Jadi teman-teman podcast, teman-teman Singepod, Mbak Ajeng hanya salah satu dari bidang budaya. Dari bidang yang lain banyak. Nah, di event berikutnya, di sesi berikutnya tentu nanti akan dikulik juga ya Mbak Ajeng ya. Jadi mudah-mudahan ceritanya menginspirasi ini teman-teman Iya. nanti, ataupun adik-adik semuanya, pemirsa, nanti jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal. Karena apa? Gagal adalah sebuah kesuksesan yang tertunda tadi. Mari kita ukir prestasi ya dengan kerja keras. Kerja keras kan tadi. Kerja Jadi keras. Kayak banting setir, banting ini. tekadnya kuat dan semangat pantang menyerah. Di 2026 bagaimana? Mbak Ajeng semangat? Semangat. Oke, kalau gitu mari kita rayakan nanti di 2026 dengan kemenangan. Tetapi sebelum kemenangan, ya rehat dulu sebentar. Evaluasi diri di 2025. Hah, ada apa ini? Loh, ini ada apa ini, Pak? Terima kasih. Artinya, ini di 2025 kita akhiri dengan kenangan manis, prestasi manis ya. 2026 harus lebih yang prestasi lagi. Jadi 2025 kita introspeksi, kegagalan apa, kekurangan apa. 2026 kita perbaiki. Sepakat nggih? Oke. Silakan duduk dan kita rehat sebentar. Oke, monggo. Terima kasih. Ini Mas Darmo, saya lupa nih. Karena kecil kok namanya Darmo ya? Karena suka berdarma. Oh, suka berdarma. Ini keren ini. Saat ini berdarma dengan membawakan kue untuk kita. Ini menjadi tontonan atau menjadi sajian? Sajian. Oke, kalau gitu kita borok. Kita belah. Kita potong kuenya. Selamat tahun baru. Ini persembahan dari Sobat Singepod dari podcast kita ya. Yang kan dipotong oleh siapa ini? Dari tim kita Singepod. Ada yang mau motong dong? Atau dari Mbak Ajeng atau dari Mbak Enggar dari Bapak? Bapak aja. Saya yang mau motong. Ya. Dengan kue tahun baru ini 2025 harapan kita tentu sama ya. Semoga nanti menjadi yang lebih keren, lebih baik lagi untuk SMA 1 Seigan ini, prestasinya akan semakin nambah dan adik-adik kita, kalaupun kalian nanti lulus, mereka harus lebih prestasi lagi. Sepakat kan? Amin. Oke, kalau gitu dengan membaca doa sesuai dengan agama masing-masing, sebelum kita potong, kita berharap pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan kesuksesan, keselamatan dan karayun untuk kita semuanya. Berdoa disilakan. Berdoa tidak dibatasi dan ini karena kita diserahin untuk motong. Oke, motong. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kue podcast Manse 2025 dan mengawali 2026 ini sebagai pertanda kesuksesan kita yang lebih hebat lagi. Mudah Tuhan dan Gusti Allah meridhoi langkah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ding, 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 ding. Tepuk tangan. Oke. Sudah terpotong dan silakan untuk dinikmati. Boleh tipis-tipis dan ini. Oke Mbak Ajeng, dan ini ada tamu kita ya. Oh iya. Teman-teman kita loh ini. Terima kasih datang jauh-jauh dari mana ini? Saya Giona Mahdani, saya juga Mm-mm. merupakan salah satu siswi di SMA Negeri 1 Seigan ini dan juga teman saya. Saya Enggar Alif Pramesti, Bapak. Oh, iya ini dari kelas 12 semua Iya, loh ini. tahun Keren depan banget. lulus ini ya. Alhamdulillah, kok alhamdulillah. Loh. Artinya seneng. Iya. Bukan dan aku sedih. Nih kalian kok lulus kok aku sedih kan berarti aku mengharapkan kalian terus di sini. Iya. Perkembangan Harus alhamdulillah. berkembang di Harus luar. keren. Oke, Mbak Maharani, Mbak Giona ya, dan Mbak Enggar, tadi kami berbincang prestasinya Mbak Ajeng ini yang luar biasa. Tapi saya yakin, kata aku udah bilang tadi, nggak hanya Mbak Ajeng yang prestasi di Semanse ini, ada yang lain dan banyak. Nah, kursinya kan hanya 4 ini. Iya. Nah,
Jadi tambahan 2 dulu ini. Kita kulik lagi. Mbak Giona kemudian ada Mbak Enggar ini. Prestasinya tentu juga ada. Karena masing-masing anak ya itu punya kompetensi, kemudian punya keahlian, keterampilan di bidang-bidang tertentu. Dan prestasi itu tidak harus ditunjukkan dengan adanya kejuaraan pemenang. Minimal dia lebih baik dari yang dulu. Itu sebuah prestasi. Jadi misalkan saya kok belum punya kejuaraan, tetapi saya lebih baik dari dulu, dari yang sebelumnya, itu sudah prestasi buat saya. Dan buat ibu bapak saya. Karena tentu kita orang tua akan bersyukur ya. Iya. Misalkan saya dulu dari nggak bisa menjadi bisa kan, alhamdulillah. Iya. Jadi kalau Mbak Giona ada yang bisa diceritakan, misalkan ini senang di bidang tari ya, Iya, bener kan Bapak. sebuah prestasi. Mbak Giona dulu yang belum bisa menari sehingga hari ini Iya. dan seterusnya ini masih senang dengan tari, ini sebuah prestasi luar biasa. Bisa diceritakan sebentar ya, misalkan dari awal, dari Mungkin kecil. karena dari kecil orang tua saya Kecil. mengarahkan saya untuk mengikuti kegiatan yang positif Mm-mm. karena rumah saya lumayan jauh dari tetangga gitu ya Pak. Hmm. Kurang temen bisa dibilang. Terus saya dimasukkan di sanggar supaya memiliki relasi yang positif dan alhamdulillahnya sampai saat ini yang dibekali oleh orang tua saya itu berguna seperti yang kemarin baru Oh, saja Mas, terjadi. Mas Dharma mau membantu ya? Boleh, boleh, Mas boleh. juga boleh. Ini juga boleh. Iya ini salah satu ini. Mas jadi. Oleh karena itu mungkin kemarin yang baru saja terjadi ya Pak di SMA Sigan Uprak. Ujian pentas praktek. seni, ya. Mm-mm. Itu sangat amat membantu untuk diri saya sendiri yang mengelola di kelas saya. Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Oh, ini jadi sekjennya di kelas. Ya. Jadi koordinator bidangnya. Sehingga prestasi luar biasa memanajemen suatu pementasan panggung ya. Ujian praktek seni budaya sehingga bisa terwujud ini pagelaran yang sukses itu tentu tidak jauh dari komitmen Iya, Mbak Giona dan banyaknya teman-teman. proses. Prosesnya itu luar biasa juga. Latihan harus berkali-kali, konsisten, itu sebuah prestasi luar biasa. Kalau ikut lomba-lomba kan juga pernah FLS 3N Iya. misalkan di bidang tari ya Mbak ya. Iya, seperti FLS 3N Iya. ataupun banyaknya event yang mungkin digelar oleh daerah istimewa Yogyakarta sendiri. Mm-mm. Kalau tidak ya mungkin dari universitas-universitas yang biasanya mengadakan lomba itu ya alhamdulillah sesekali ya Pak. Gak apa-apa, monggo loh, mau cekak-cekakan. Udah dinikmati nih Pak. Gak apa-apa, kita jadi penonton dulu. Oke, nanti biar dia jadi, kamu jadi penonton ya di sini ya. Mbak Enggar, nah. Pak Tatu. Jadi gini, tadi Mbak Giona itu kan seneng di bidang tari, Ya. senengnya. Tapi di bidang lain juga seneng sebenarnya. Artinya punya peluang di bidang sains bisa kan, di bidang olahraga juga bisa. Nyatanya olahraga senam. Iya. Kan senam juga menjadi instruktur senam. Iya, Itu kemarin. prestasi loh. Kemudian di bidang akademiknya misalkan masuk di 5 besar atau 10 besar. Amin. Itu juga prestasi. Jadi mendulang prestasi tidak mesti harus dengan menang-menang dalam kompetisi, tetapi minimal lebih baik dari kemarin. Dan kalau dalam bidang akademik ya kalau umumnya 5 besar atau juara 1, juara 2 ranking itu ya. Oke. Mbak Ajeng dan Mbak Enggar, prestasinya Mbak Giona itu kan di bidang tari. Betul. Kalau Mbak Ajeng itu di bidang sastra budaya Jawa. Nah ini kalau Mbak Enggar ini di bidang apa Mbak? Bismillah banyak. Wah keren, alhamdulillah. Kalau saya sebenarnya pasti bingung Pak, karena belum spesifik. Tetapi Bidang. kabar-kabarnya dulu kan bukan hanya kabar ya, fakta ya. Betul. Itu menjadi juara monolog di tingkat kabupaten dan provinsi loh. Iya. Di FLS 3N 2025 loh. Iya, alhamdulillahnya tahun ini dapat. Sebelumnya kan nggak dapat. Sebelumnya belum. Nominator belum dapat. Iya, belum dapat. Tahun ini alhamdulillah dapat, tapi dengan bimbingan dan juga arahan yang pas. Dari lingkungan Betul? dan dari orang tua dukungannya Betul. oke. Dari sekolah juga mendukung itu ya. Oke, Pelatihnya, betul, Pak Mario. pembimbingnya dan semua Ibu yang guru ada di sini juga. mendukung. Oke, keren banget ini. Juara 2 di Provinsi. kabupaten dan di Juara provinsi 1 di juga. kabupaten, juara 2 Oh, di provinsi. juara 1 di kabupaten kemudian melaju ke provinsi Inje. di
monolog ya Iya. di FLSGN Provinsi DIY 2025. 2026 2026 insya Allah lebih tinggi. Oke, keren. Tapi nanti adik tingkatnya yang ikut. Ya, sudah bukan siswa soalnya Bapak. Insya Allah jadi mahasiswi. Betul. Nah, kita tunggu kabarnya nanti prestasinya di kemahasiswaan. Ya, Oke, boleh. nanti berkirim kabar. Alhamdulillah berkat SMA saya kan kami ya, mendapatkan artinya sudah terbimbing terus, polanya sudah Iya. terbentuk sehingga Mm-mm. harus ikut kompetisi dan kompetisi. Iya. Kalau kalian besok nggak ikut kompetisi, mandek di sini aja, berarti hilang dari peredaran. Wih. 2025 akan kita lalui atau sudah berlalu ini dengan tadi kita tandai evaluasinya dengan potong kue. Iya. Apa harapan kalian tadi di 2026? Tentunya SMA saya kan itu ke depan akan seperti apa? Kemudian kalian akan seperti apa harapannya? Gitu bisa diceritakan dari Mbak Ajeng dulu karena yang sudah dari awal Mbak Ajeng yang di sini. Gimana, Oke, Mbak? boleh. Mm-mm. Ini untuk harapan di lingkungan semua atau harapan pribadi? Boleh satu pribadi dulu kemudian nanti untuk SMA saya kan. Dan untuk misalkan rumah karena pola asuh di keluarga itu yang paling penting menurut saya. Bangunan-bangunan kalian menjadi berhasil itu tentu Ya, dari keluarga dulu. Jadi pendidikan itu kan ada 3 yang penting dari rumah dulu, kemudian di masyarakat dan di sekolah. Itu tidak boleh dipisahkan. Maka itu faktor pendukung keberhasilan kalian harus diakui ya. Oke, gimana Mbak Ajeng? 2026 rencana dan kemudian harapan. Kalau rencana saya Harapan saya dulu. pribadi. Oh, rencana silakan. Harapan dan rencana itu saya ingin membangun sebuah sanggar sastra Pak sebenarnya. Keren. Karena kebetulan kan kemarin juga saya mendapatkan anugerah kebudayaan Kabupaten Sleman sebagai pelestari dan pelaku seni di bidang sastra Jawa. Maka dari itu saya mempunyai tekad dan keinginan untuk pada tahun 2026 ini bisa mewujudkan sebuah sanggar sastra di daerah lingkungan saya. Keren. PR-nya selain di rumah, di lingkungan, di sekolah. Artinya jangan berhenti lulus njur putus hubungan. Iya. Mbak Ajeng dan teman-teman ini harus turun gunung. Jadi nanti membuat sanggar juga di sekolah ya. Sanggar sastra Jawa di sekolah. Iya. Soalnya besok kalau harapan saya waktu di sekolah jika saya sudah lulus, itu saya ingin membimbing adik-adik saya untuk meneruskan di bidang sastra Jawa. Kayak contohnya mengikuti bahasa sastra. Lomba-lomba kompetisi itu ya. Iya, terus habis itu juga mengikuti kompetisi FLS3N baca puisi. Bisa juga kalau semisal adik-adik tingkat saya untuk meminta bantuan saya bisa dengan berbagi pengalaman. Betul. Jadi saya bisa untuk membimbing mereka, mengajarkan mereka bagaimana ini kalau semisal caranya ini gimana, triknya ini gimana gitu. Peluang ini, Mbak. Peluang usaha dalam bidang. Benar sekali. Tapi tidak mesti semua harus money oriented ya. Orientasi tidak harus uang. Iya. Berbagi ilmu itu sudah peningkatan luar biasa. Jadi seseorang atau siswa ini, kompetitor itu, atau semua yang ikut lomba. Ketika dulunya belum bisa ikut lomba, belum menang, kemudian menjadi pemenang-pemenang, langkah berikutnya adalah berderma. Seperti Mbah Darmo yang barusan datang itu. Kamu harus berderma, kita harus berderma. Apa maksudnya berderma? Ya membimbing, memberikan pengalaman pada teman-teman ataupun pada adik-adik generasi berikutnya, berbagi. Itu kewajiban kita. Ilmu ora bakal kelong yen diwenehke wong liya. Artinya ketika kita berbagi itu tidak semakin kemudian merugikan kita. Kita semakin hebat, semakin pandai. Kenapa? Terulang-ulang terus. Betul. Nah, justru ini tuntutan. Ketika akan Mbak Ajeng ini menjadi pemenang-pemenang, benar sekali saya sepakat kalau harapannya ini adalah Mbak Ajeng besok meneruskan menjadi fasilitator. Nah, atas adik-adik generasi berikutnya yang pengen memperdalam bidang sastra Jawa. Bisa saya bantu. Keren. Saya bimbing. Kalau harapan untuk sekolah gimana Mbak Ajeng? Harapan untuk sekolah semoga semua para murid, siswa-siswi ini termotivasi dengan adanya podcast tersebut ini. Iya, podcast ya, ini. Semoga adik-adik semuanya bisa berprestasi di bidang yang adik-adik semua inginkan, yang mempunyai bakat di bidang seni bisa diteruskan di dalam kompetisi seni maupun melestarikannya. Lalu di bidang olahraga juga bisa mengikuti.
di kompetisi-kompetisi selanjutnya, sains juga. Kebetulan kan di sini juga ada SBO ya Pak. Iya. Jadi bisa mereka mengeksplor di SBO tersebut, sains budaya olahraga. Menyalurkan bakat minatnya. Iya betul. Dan tidak harus menunggu panggilan ditugaskan untuk lomba. Nggih. Itu kata kuncinya. Termasuk pembiayaannya, biayai sendiri. Nah, gagal nggak apa-apa, kan ada orang tua. Iya. Orang tua siap untuk membantu dan mendukung. Kalau hanya jaga kayak dari sekolah dan sekolah, mandek. Iya. Ada kemandekan. Kalau Mbak Enggar gimana Mbak Enggar? Pengalaman dari 2005 yang kemarin tadi kegiatannya sudah banyak. Mbak Enggar itu terlibat di beberapa event budaya, termasuk yang di pramukaan ya? Ya, alhamdulillah dapat banyak kesempatan juga di kepramukaan, Pak Mar. Bidang budaya pramuka itu ada bidang budaya juga yang di pramuka ya terutama ya? Ada, karena kebetulan saya juga bergabung di Saka Pariwisata yang dinaungi sama Dinas Pariwisatanya langsung gitu Pak. Jadi bisa langsung kena ke bidang budayanya juga, karena kan di bawah naungan dinas ngoten. Keren, hari ini kita sebenarnya nyambung loh, ini semuanya bersikeras di bidang budaya nih. Iya. Harapan di 2026 gimana? Harapan semuanya atau langsung? Boleh lah untuk dirimu sendiri, kemudian nanti untuk sekolah, untuk lingkungan. Jadi kalau harapan di 2026 ini mungkin untuk sekolah dulu ya Pak Mario. Boleh. Kalau saya buat adik-adik, gemas-gemas, imut-imut yang di bawah-bawah kita, tolong tetap berprestasi lebih banyak lagi, karena saya yakin di Semansa ini tidak kekurangan orang yang berprestasi Pak. Iya, banyak. Sebenarnya sangat banyak. Cuman mungkin masih bingung caranya mengekspresikan diri mereka, untuk gimana sih caranya saya bisa mengekspresikan diri saya untuk menjadi berprestasi. Ngoten. Tidak takut gagal, ya. Berani bekerja keras, ya. Kemudian semangat, tidak kemudian takut untuk mencoba. Iya, betul. Pantang menyerah. Nggih. Karena kan sekarang ketakutannya mungkin karena masih takut gagal, jadi masih bingung gimana caranya untuk mendapatkan kejuaraan-kejuaraan yang mungkin sekarang kita sudah bisa dapatkan. Jadi adik-adik tetap berusaha, jangan menyerah. Oke, keren. Mbak Ajeng, Mbak Enggar keren. Ini Mbak Giona ada 2025 seperti apa? 2026 nanti seperti apa? Harapan saya ya untuk SMA Negeri 1 Siagaan ini, karena sudah banyaknya contoh-contoh seperti Mbak Ajeng, Mbak Enggar di bidang budaya, dan juga masih banyak lagi ya yang nggak bisa saya sebutin satu-satu. Harapan saya seperti Mbak Enggar juga dan juga Mbak Ajeng, semoga adik-adik tingkat saya bisa berprestasi lebih tinggi dibanding mungkin saya sendiri ya. Mereka bisa lebih luas di jangkauan relasi dan juga prestasinya lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau tadi kan individu nih, kalau Mbak Ajeng misalkan baca puisi, guritan itu kan individu. Kalau Mbak ini kan biasanya harus berkolaborasi ini. Berkelompok, karena tari itu kalau tari tunggal oke ya. Kalau tari kreasi kadang-kadang harus berkelompok pasangan, dan ragatnya besar, biayanya besar. Jadi mari kita ambil kesempatan di mana kita bisa. Misalkan kok terpentok pada ini bidang tari ya, ini kita sampaikan rahasianya. Itu kan dalam membuat gerakan tari koreografi itu kalau biayanya juga mahal. Mengundang pelatih untuk itu, karena ada hak paten, hak intelektualnya, hak ciptanya, termasuk iringannya, propertinya. Nah kemarin ada habis pergelaran, mahal juga loh. Iya, lumayan ya. Yang kesempatan itu di mana kita bisa ambil yang murah-murah, nggak pakai biaya banyak. Tadi Mbak Ajeng sudah mencontohkan loh, lomba yang nggak pakai biaya banyak apa. Nah, dengan baca puisi misalkan, tidak harus dengan properti banyak. Mbak Ajeng juga pernah ikut lomba monolog, tapi juga pakai properti, tapi nggak begitu banyak seperti yang kolektif ya. Kolektif yang tadi itu kan kolektif ya, biasanya kayak gitu. Yang tunggal-tunggal, tapi ya kompetitornya tentu lebih ketat lagi ya. Nah, baik pemirsa sobat podcast Semanse ataupun Sinyepot, di ujung kali ini, di ujung kita ngobrol ini, sepakat nggak? Nanti kalian mencontohkan dong bagaimana salah satu cara berkolaborasi. Ini dalam bidang beda-beda. Mbak Ajeng ini baca puisi, Mbak Enggar ini di monolog ekspresi sebuah lakon misalkan. Kalau Mbak Giona ini di bidang tari. Menerima tantangan dari saya. Nanti misalkan kalian mau mempergelarkan sesuatu, berani nggak? Di akhir acara ini, di penutup ini.
Berani. Berani ya? Oke, tepuk tangan untuk sobat dari Pak Mariano. si ngepot semua. Karena dari kemarin kan cerita dan cerita. Nah, selain ada fakta, sertifikat, penghargaan dan misalkan apa namanya Mbak, piala-piala, tapi bukan piolo, piala-piala ya, terapi-terapi. Sekarang kita saksikan, mereka akan mempergelarkan, kolaborasi sederhana atas pembacaan puisi yang dilakukan oleh Mbak Ajeng. Pembacaan puisi aja ya, yang lebih singkat ya. Atau mau pada berakting apa ini? Ya. Baca guguritanya, puisi Jawa guguritan. Kita simak dan tepuk tangan untuk kita semua. Gurit kanggo ibu dening Rohadi Inarto. Mbok menawa ngalah dhuwur wekasane, wis ora trep mungguh sliramu, ibu. Jantrane jaman iki wis adoh banget lumaku ninggalake piwulang simbah-simbah. Mbok menawa saiki wis tekan jamane ngalah yen wis bisa menangake, ngalah yen wis bisa kuwaga ngendheh juret ing madyaning pabaratan. Apa ya kita tetep uga ngugemi yen to Dewi Kunti kae tega karo patine si Suryatmaja putrane. Ora ibu, kita kudu wani dadi Sri Kandi apa dene Kartini. Wani mentang gendewa nglepasake landhepe pucuk Warastra, nagih janjine Sang Maha Resi Bisma mbedah bentenging Taman Pingitan. Kapethik saking panyebar semangat 3 Maret 1996. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Ajeng, Mbak Enggar, dan Mbak Giona yang telah mempersembahkan satu geguritan bahasa Jawa. Judulnya apa tadi, Mbak? Gurit kanggo ibu. Kita dilahirkan di dunia ini. Yang paling berperan adalah ibu, tetapi bukan kemudian bapak tidak berperan loh. Berterima kasihlah kita semuanya pada sosok ibu yang luar biasa bijaksananya, yang luar biasa kerja kerasnya, pantang menyerahnya sehingga bisa melahirkan generasi-generasi seperti kalian yang ada di sini dan tentu yang ada di sobat ngepot semua, sobat si ngepot semuanya. Baik, di ujung pertemuan ataupun ngobrol kita hari ini Mbak Ajeng dan Mbak Enggar dan Mbak Giona ada satu kesimpulan, konklusi yang kita tanamkan, yaitu tadi bahwa satu kata Mbak Ajeng atau 2 kata, Kegagalan itu sukses apa ya Pak? kesuksesan yang tertunda. Tunda. Nah. Oke. Mbak, ini semangatnya bagaimana? Ada 2 kata, 3 kata? Kata inspiratif apa? Aduh, apa ya Pak? Jangan pernah lelah untuk mencoba. Oke, Mbak Gina apa? Jangan takut untuk mencoba Menerima yang baru. tantangan. Ya, benar. Nah, karena kan tadi habis kami tantang dan ternyata mereka bisa membuktikan berani mencoba. Baru ketemu di sini Mbak Ajeng dengan puisinya, mereka ternyata bisa mengekspresikannya dengan mimik muka bergaya ala-ala ekspresi monolognya. Iya. Dan ini juga tarinya ada. Artinya ini tidak settingan loh. Tadi benar-benar tak gedak kan kalian. Lumayan kayak gitu, Berani Pak. mencoba.
Oke, Sobat Singepot, satu kesimpulan bahwa jangan pernah lelah untuk mencoba. Kemudian tembus batas dirimu, gali potensi, dan capai impianmu. Satu kata lagi atau satu kalimat lagi bahwa semua bisa menjadi lebih baik jika kita berani mencoba. Tagline kita sebagai penutup, temukan perspektif baru bersama Singepot. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dadah.